Baik. Jadi matan yang kita pelajari yaitu matan Tuhfatul Atfal wal Ghilman fi Tajwidil Quran, ya, yang ditulis oleh Syekh Sulaiman bin Husain bin Muhammad Al-Jamzuri rahimahullahu taala. Ya, jadi ini merupakan salah satu matan tajwid yang sangat-sangat penting dipelajari oleh penuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Penulis ya menyusun bait-bait ini yaitu bait-bait matan Tuhfatul Atfal yang dimana didahului oleh basmalah yaitu Bismillahirrahmanirrahim dan hamdalah itu alhamdulillah. Ya, tujuannya apa? Untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis. Ya, artinya bahwasanya penulis ini ya ikhtiraan ya yaitu ya menyesuaikan dengan Al-Quran dan hadis. Ya, bila kita perhatikan basmalah terdapat di setiap awal surah dalam Al-Quran kecuali surah At-Taubah. Ya, jadi dalam Al-Quran setiap surah itu didahului dengan basmalah. Ya, oleh sebab itu penulis juga mendahului penulisan bait-baitnya dengan basmalah. Ya, dan para ahli fikih, hadis dan qiraat berbeda pendapat dalam hal jahar dan israr khususnya dalam salat. Ya, maksudnya di sini bahwasanya ya para ulama berbeda pendapat terkait apakah basmalah ini dibaca dengan menjaharkan serta membesarkan suara atau dengan israr mengecilkan suara ya dalam salat. Ya, maka dari itu israr lebih utama. Bahasanya mengecilkan suara saat membaca basmalah dalam salat itu lebih utama. Adapun bila membaca dengan mengecilkan suara maka boleh membesarkan suara ya. Jadi israr lebih utama, membesarkan suara itu juga boleh. Ya, jadi boleh membesarkan suara saat kita membaca basmalah dalam salat, boleh juga mengecilkan suara dan tentu israr lebih utama ya. Adapun hamdalah itu alhamdulillah terdapat di awal 5 surah dalam Al-Quran yaitu Al-Fatihah, Al-An'am, Al-Kahfi, Saba dan Fatir. Ya. Jadi karena dalam Al-Quran saja ya didahului dengan basmalah dan hamdalah, maka bait ini pun juga didahului oleh basmalah dan hamdalah. Baik. Ya, sekarang kita masuk ke matan Tuhfatul Atfal. Ya. Al-Muqaddimah. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Yaqulu ya, ia mengharapkan kebaikan Rabbnya. Jadi ini syarahnya ya, penjelasannya yang dimana saya merujuk kepada kitab Fathul Aqfal. Ya, jadi rujukan saya itu kitab Fathul Aqfal, penjelasan matan Tuhfatul Atfal. Ya. Jadi dalam baitnya beliau mengatakan yaqulu ya. Kalau kita artikan dia berkata, ya kan? Maksudnya di sini ya, ia mengharapkan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Ghafur yang menghapus segala kesalahan dosa, ya, atau Maha Pengampun. Ya, yaqulu raji rahmatil ghafuri. Ya, Al-Ghafur yaitu menghapus segala kesalahan dan dosa. Sulaiman, ya, Sulaiman ini adalah penulis dari matan Tuhfatul Atfal. Ya, Sulaiman bin Muhammad bin Husain bin Muhammad Al-Jamzuri yang dikenal dengan panggilan Al-Afandi. Ya, jadi bila kita mempelajari sebuah ilmu, maka kita sebagai penuntut ilmu hendaknya menghafal penulis bukunya atau penulis matannya. Ya, jadi matan yang kita pelajari adalah matan Tuhfatul Atfal yang ditulis oleh Syekh Sulaiman
bin Muhammad bin Husain bin Muhammad Al-Jabzuri rahimahullahu taala. Ya. Kemudian alhamdulillah, ya. Di bait 1 dan 2 tadi ya beliau menyebutkan alhamdulillah, yang dimana tentunya ini adalah pujian baik yang dikhususkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian musallian, ya, musallian artinya sholawat, ya. Maksudnya di sini adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditambahkan rahmatnya yang disertai dengan keagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi musallian ya ala nabi, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammadin, ya, tentu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana bahwasanya beliau senantiasa dipuji oleh penghuni langit dan penghuni bumi, ya. Makanya kalau kita sering mengatakan shallu ala nabi, ya, inilah maksudnya bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu minta kepada Allah taala agar ditambahkan rahmatnya dan disertai keagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bait ketiga, wa ba'du hadzal nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi. Wa ba'du hadzal nazmu, jadi kata nazam yaitu adalah manzumah tuhfatul atfal. Jadi nazam itu manzumah, ya, tuhfatul atfal atau matan tuhfatul atfal, ya, lil muridi, ya, lil murid. Jadi lil muridi ini ya sebenarnya sudah diadopsi ke bahasa Indonesia itu kata murid, ya, maksudnya di sini adalah penuntut ilmu. Lil murid itu penuntut ilmu atau yang ingin, maksudnya di sini dalam matan ini adalah yang ingin mempelajari hukum apa itu? An-nun, yaitu huruf nun sakinah sukun, wat tanwin, dan tanwin. Nah, binuni wa tanwini wal mududi. Al-bun itu mat, yaitu hukum-hukum mat, dan selainnya diantaranya hukum yang sukun, lam ta'rif dan lam fi'il. Ya, ini hanya sebagian besar yang terdapat dalam matan Tuhfatul Atfal. Ya, bila kita mempelajari secara menyeluruh, insya Allah dia akan banyak, ya, hal-hal lain selain dari yang tercantum di sini yang akan kita pelajari. Kemudian bait keempat, samaituhu bi tuhfatil atfali an syaikhina al-mihiyyi dzil kamali. Ya, bahwasanya samaituhu, ya, ya, saya menyebutnya atau menamakannya. Siapakah yang dimaksud di sini adalah Syekh Sulaiman. Jadi Syekh Sulaiman ini, ya, beliau penulis nazam ini, beliau menamakan, ya, nazam ini dengan sebutan Tuhfatul Atfal, ya, an Syaikhina al-Mihidil Kamali, yang dimana beliau menukil dari syekhnya, dari gurunya yang bernama Syekh Al-Mihi Dzil Kamali, ya, yang memiliki kesempurnaan ilmu, ya. Sama itu, ya, nazam ini, ya, saya menyebut nazam ini bi Tuhfatil Atfal. Apa itu Tuhfatul Atfal? Ya, memberikan kepada secara khusus, ya, atfal itu artinya anak-anak, ya, memberikan kepada anak-anak sesuatu yang baik secara khusus. Jadi maksudnya di sini adalah hukum-hukum tajwid. Al-atfal, kalau kita artikan dalam bahasa Arab, artinya adalah anak-anak. Jadi atfal ini adalah bahasa Arab yang artinya adalah anak-anak. Maksudnya di sini siapapun yang belum baligh, ya, itu arti dari atfal, jamak dari tiflun. Maksudnya di sini, ya, beliau mengatakan dalam kitab Fathul Atfal, sepertiku yang masih pemula dalam ilmu tajwid. Ini merupakan bentuk ketawaduan, ya, rendah hati yang dimiliki oleh Syekh Sulaiman, yang dimana beliau sebagai seorang penulis, beliau masih menganggap dirinya sebagai pemula dalam bidang tajwid. Dan inilah yang hendaknya dimiliki sebagai penuntut ilmu, yaitu memiliki sifat tawadu', ya, memiliki sifat rendah hati. Ya, beliau saja mengatakan dirinya sepertiku yang masih pemula, padahal beliau seorang Syekh Al-Allamah, ya, seorang syekh yang menulis, ya, nazam Tuhfatul Atfal. Ya, beliau menukil an Syekhina Al-Mihi, dari gurunya itu Syekh Al-Mihi rahimahullahu taala.
Bait kelima, arju bihi an yanfa'a tullaba wal ajra wal qabula was thawaba. Ya arju, ya aku berharap. Siapa berharap? Tentunya adalah penulis, ya. Penulis itu Syekh Sulaiman berharap bahwasanya matan ini bermanfaat bagi penuntut ilmu, ya, dan mengharapkan pahala dan belasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Penjelasan bait kelima ini bahwasanya Syekh Sulaiman ini berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar mata Tuhfatul Atfal ini bermanfaat bagi penuntut ilmu. Yang dimana penuntut ilmu ini mencakup pemula, menengah, dan ahli di bidang tajwid. Ya, jadi meskipun kita, ya, misalnya sudah ahli dalam bidang tajwid, kita masih seorang penuntut ilmu. Apalagi kita masih seorang pemula dalam bidang tajwid, ya. Dan juga beliau berharap Allah Subhanahu wa taala, ya, agar diterima dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena beliau memiliki niat yang ikhlas agar bait ini atau bait nazam ini bermanfaat bagi penuntut ilmu. Ya, maka dari itu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam bait ini tertulis wasawaba. Wasawaba artinya adalah pahala yang kadar atau jumlahnya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada hambanya yang dikehendakinya berdasarkan amalan-amalan kebaikan hambanya.